Perkenalkan, nama saya Sani Simbolon. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis C, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dewasa ini banyak para guru yang mengajar dengan pola tradisional dan mengabaikan keterampilan-keterampilan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, keterampilan ini harus dilatih dan dikembangkan sehingga nantinya para calon guru maupun guru dapat memiliki banyak pilihan untuk dapat melayani siswa di dalam melakukan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Ini adalah menurut Muhyiddin pada tahun 2011. Yang kedua, peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Adapun peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam pengorganisasian ini yang paling utama adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, entah itu cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, ataupun mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sumber informasi bagi siswa. Guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa, baik informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa. Yang ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar. Guru memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa mau belajar. Guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang keempat, orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi guru mempunyai peranan mendiagnosa dalam proses pembelajaran, diantaranya mengenal anak secara individual mengenai kemajuan belajar ataupun kesulitan yang dihadapi penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Syarat-syarat agar mengajar kelompok kecil dan perseorangan dapat terwujud. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan variasi untuk menanganinya. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan akan terwujud jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Yang kelima, guru dapat memainkan berbagai peran. Kemudian, prinsip-prinsip mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan diantaranya yaitu yang pertama, tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan perseorangan. Yang kedua, lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara bertahap. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat. Yang keempat, guru harus mengenal siswa secara pribadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu. Yang kedua, memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Yang keempat, merangsang tumbuh kembangnya kemampuan optimal siswa. Yang kelima, pergeseran dari pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok dan perseorangan. Yang keenam, langkah pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang ketujuh, menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.